Episode diawali dengan Sanju yang masih memojokkan Parwati di dinding sambil dia mengungkapkan perasaannya kepada Parwati. Sanju juga berkata bahwa dia mengingat kejadian yang tadi malam. Mendengar itu, Parwati menjadi sangat panik. Parwati berkata, "Apa yang aku katakan tadi malam itu hanya bercanda saja dan aku tidak serius. Jadi semua yang kukatakan itu tidaklah benar." Lalu Parwati akan pergi dari sana, namun Sanju menghentikan Parwati. Dengan heran Sanju berkata kepada Parwati, "Aku mengingat apa yang terjadi tadi malam, namun aku sama sekali tidak mengingat apa yang kau katakan. Emangnya apa yang telah kau katakan tadi malam?" Mendengar itu, Parwati menjadi sangat senang karena Sanju tidak mengingat di saat Parwati mengakui dirinya sebagai pari. Parwati berkata, "Kamu sendiri yang bilang jika kau mengingat semuanya. Terus kenapa kau bertanya lagi kepadaku?" Sanju berkata, "Cepat kasih tahu aku apa yang kau katakan." Namun Parwati menolak dan dia akan kembali pergi dari sana. Tetapi tak sengaja dia malah menabrak Sanju yang menyebabkan kening mereka saling membentur. Melihat Sanju yang merasakan sakit, Parwati menjadi sangat khawatir. Sanju berkata, "Kenapa kau terlihat sangat khawatir kepadaku?" Merasa dirinya telah dikerjai lagi oleh Sanju yang berpura-pura kesakitan, Parwati akan pergi dari sana. Namun lagi-lagi Sanju menghentikan Parwati. Sanju kembali meminta Parwati untuk memberitahunya apa sebenarnya yang dia katakan tadi malam. Tetapi Parwati tetap mengelak dan dia berkata bahwa tidak terjadi apa-apa tadi malam dan dia tidak pernah mengatakan apapun. Lalu setelah itu Sanju menerima teleponan dari Niti, sehingga dengan itu Parwati menyuruhnya untuk menjawabnya. Tetapi Sanju mengabaikan panggilannya Niti, dan Sanju berkata bahwa berbicara dengan Parwati jauh lebih penting untuk saat ini. Parwati berkata, "Niti adalah calon istrimu, dan kenapa kau menganggap hal lain lebih penting daripada dia?" Sanju berkata, "Aku mengatakan yang sebenarnya bahwa inilah kenyataannya. Tidak seperti dirimu, aku tahu kau menyembunyikan sesuatu dariku." Parwati berkata bahwa dia tidak pernah menyembunyikan apapun. Sanju berkata, "Aku melihat kekhawatiran dan air mata di saat mendengar aku kecelakaan tadi malam. Itu menandakan jika kau telah menyembunyikan sesuatu dariku." Sanju terus saja mendesak Parwati untuk mengatakan apa sebenarnya yang terjadi tadi malam dan apa yang Parwati katakan kepada Sanju. Dengan kemarahan Parwati berkata, "Jika kau memaksaku untuk memberitahumu kejadian yang tadi malam, maka dengarkanlah dengan baik. Tadi malam kau telah datang ke rumahku dengan keadaan mabuk, serta dengan kebohongan kau mengatakan jika dirimu sedang kecelakaan. Kau mengoceh tidak jelas dan mengganggu ketenanganku hingga kau terjatuh pingsan. Beruntungnya ibu menelpon Niti sehingga Niti dan Vikram datang ke rumahku untuk membawamu pulang." Mendengar itu Sanju berkata, "Kalau masalah itu aku masih bisa mengingatnya. Namun aku juga merasakan bahwa tadi malam kau sedang menangis di hadapanku. Tetapi meskipun begitu, aku sama sekali tidak mengingat apa perkataanmu dan kenapa kau bisa menangis." Parwati berkata, "Kau sangat mabuk berat tadi malam sehingga kau tidak mengingat apapun. Dan apa yang aku katakan ini adalah kebenarannya dan itulah yang terjadi tadi malam. Jadi sekarang biarkan aku pergi karena aku akan menemui ibuku." Akan tetapi tetap saja Sanju tidak membiarkan Parwati pergi. Sanju berkata, "Sepertinya tadi malam aku memanggilmu sebagai pari. Aku selalu menyebut namamu dan selalu mengingatmu." Parwati berkata, "Kenapa kau tidak punya rasa malu memikirkan wanita lain sedangkan kau sebentar lagi akan menikah dengan Niti?" Kemudian pada kali ini dengan kemarahan Parwati berhasil pergi dari sana. Melihat itu Sanju berkata bahwa dia akan melakukan cara apapun agar Parwati mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Di sisi lain, Bebek dan Gurinder tidak sengaja bertabrakan yang membuat mereka merasa sangat kaget. Bebek berkata, "Kapan kau datang ke sini dan apa yang kau lakukan di sini?" Gurinder dengan sewot berkata, "Aku kesini untuk yoga." "Ya jelaslah aku kesini untuk berbelanja juga seperti dirimu." Kemudian Gurinder langsung berjalan pergi sambil berkata, "Dasar bebek." Sementara itu Niti menghampiri Parwati dan dia bertanya pendapatnya Parwati mengenai sari yang baru dibeli oleh Niti. Melihat itu Parwati berkata bahwa itu sangatlah bagus. Namun tiba-tiba saja Sanju datang lagi ke sana karena dia masih penasaran dengan Parwati.
Sanju berkata, "Aku akan selalu menerormu Parwati, dan sudah saatnya aku harus menunjukkan sikap tidak tahu maluku kepadamu." Sanju kemudian mengambil 2 buah sari, lalu dia mendekati Parwati dan juga Niti. Di mana Babang Sanju yang baru saja menang slot pun memberikan 1 sari untuk Niti dan 1 sarinya lagi untuk Parwati. Sanju menyuruh mereka berdua untuk mencoba sari tersebut karena Sanju akan mentraktir mereka berdua. Mendengar itu, kedua janda pirang ini pun langsung gaskan menuju ruang ganti karena tumben-tumbenan nih mendapatkan traktiran dari si Om. Akan tetapi ketika sudah berada di ruang ganti, baru saja Parwati selesai mengikat tali cutang dan cancutnya setelah mencoba sari baru tersebut, Sanju malah datang ke sana dan mengetuk pintu tersebut. Mendengar itu dengan kesal Parwati bertanya-tanya, orang idiot mana yang tidak sabaran dan mengetuk pintu seperti itu. Parwati kemudian membuka pintu tersebut dan dengan jurus kakek Sugiono, Babang Sanju pun langsung nyelonong masuk ke dalam ruang ganti tersebut. Gurinder yang kebetulan berada di sana juga merasa sangat kaget melihat aksinya Babang Sanju. Gurinder berkata, "Ya Tuhan, apa yang dilakukan oleh Sanju? Kenapa dia masuk ke ruang ganti di saat Parwati sedang mengganti pakaiannya?" Dengan pusing, Gurinder berharap semoga Sanju tidak terpengaruh dengan film yang biasa ditonton menggunakan VPN. Tidak terkecuali dengan Parwati yang juga tentunya merasa sangat panik dan dia bertanya apa yang Sanju lakukan di sini. Tetapi dengan santainya Sanju malah berkata, "Tadi kau bilang aku tidak punya malu dan kau sangatlah benar, itulah yang sedang aku lakukan saat ini." Parwati berkata, "Memanglah benar, kau ini benar-benar tidak tahu malu." Dengan gaya menantang ala-ala kakek Tit, Sanju mendekati Parwati dan berkata, "Mari kita lihat apakah aku tidak punya malu atau bagaimana." Melihat wajah Sanju yang seperti kambing jantan yang sudah cukup umur, Parwati berkata, "Jangan macam-macam dan cepat keluar dari ruangan ini." Sanju berkata, "Kau tidak usah takut karena aku tidak akan melakukan apa-apa kepadamu. Aku datang ke sini karena aku masih ingin mengetahui apa sebenarnya yang terjadi tadi malam. Kau selalu saja bersikeras menyembunyikan semuanya dariku, sehingga aku harus melakukan hal yang buruk ini dan mengikuti kemanapun kau pergi. Bahkan jika kau menginginkan aku bertekuk lutut dan melipat tanganku untuk memohon, aku akan melakukannya, asalkan kau memberitahuku apa sebenarnya yang terjadi tadi malam." Parwati berkata, "Jangan banyak bacot dan apapun alasannya kau harus keluar dari tempat ini." Sanju berkata, "Kau boleh mengatakan apapun yang kau suka, namun sebelum kau memberitahuku apa yang terjadi tadi malam, aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Parwati berkata, "Apa pentingnya hal tersebut sehingga aku harus menjawabnya di tempat remang-remang seperti ini?" Sanju berkata, "Ini sangatlah penting bagiku dan cepatlah jawab pertanyaanku ini dengan sejujur-jujurnya. Aku merasa tadi malam kau sedang menangis di hadapanku dan aku menganggapmu sebagai pari. Jawab, apakah itu benar?" Mendengar itu, Parwati merasa sangat panik. Parwati berkata, "Sudah berapa kali aku katakan kepadamu bahwa tadi malam kau sedang mabuk sehingga kau tidak mengingat apa-apa. Sekarang aku mohon lupakan semua ini dan kau harus ingat kalau aku bukanlah pari. Aku tidak pernah mengatakan apapun kepadamu tadi malam." Sanju berkata, "Kau boleh saja menyebut namamu sebagai Parwati, namun bagiku kau adalah pari dan kau secara tidak langsung selalu menarikku untuk mendekat denganmu. Ketika tertidur aku selalu memikirkanmu dan begitu juga ketika aku bangun. Aku merasa diriku telah gila karena selalu mengingatmu. Sepertinya aku telah jatuh cinta kepadamu." Parwati berkata, "Tuan Bajwa, aku mohon hentikan semua ini." Sanju berkata, "Apa yang bisa aku lakukan karena aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Semakin aku berusaha kuat melupakanmu, bayanganmu semakin kuat terlintas di pikiranku." Parwati berkata, "Sebaiknya kau diam saja Sanju, karena efek limun yang kau minum tadi malam masih melekat dan kau masih saja seperti orang mabuk. Kau berbicara tidak jelas dan itu sangat menggangguku." Parwati kemudian menyuruh Sanju untuk keluar. Namun bagaikan bocah yang belum dikasih mimi, Sanju berkata, "Tidak mau." Parwati berkata, "Aku mohon Tuan Bajwa, tolong mengertilah. Bagaimana jika nanti Niti mengetahui hal ini, tentu dia akan berpikiran yang bukan-bukan kepada kita." Parwati terus saja mendorong Sanju agar dia pergi dari sana. Sanju berkata, "Baiklah, aku akan pergi, namun dengan satu syarat.
Parwati berkata, "Syarat apa lagi sih?" Sanju berkata, "Sebentar lagi aku akan menikah dengan Niti dan tolong hentikan pernikahan tersebut." Mendengar itu, Parwati merasa sangat kaget. Sementara itu, Niti baru saja keluar dari ruang ganti sebelah tempatnya Sanju dan Parwati yang sedang mojok. Melihat itu, Gurinder merasa sangat panik karena dia takut nanti Niti mengetahui jika Sanju dan Parwati sedang karaokean di dalam. Dan ketika Niti menanyakan pendapat Gurinder mengenai gaun yang dia pakai, dengan wajah yang seperti kena azab, Gurinder pun hanya mengatakan bahwa itu sangatlah bagus. Dan tidak lama setelah itu Ambika juga datang ke sana, serta dia menanyakan keberadaan Parwati kepada Niti. Mendengar itu, Niti memberitahu Ambika jika Parwati masih di dalam ruang ganti. Gurinder berkata di dalam hati, apa yang akan terjadi jika nantinya Ambika dan Niti mengetahui Sanju dan Parwati berduaan di dalam ruang ganti? Aku harap mereka berdua segera pergi dan tidak mengetahuinya. Kembali kepada Parwati yang bertanya kepada Sanju, omong kosong apa yang Sanju katakan? Sanju sambil melipat tangannya berkata, "Aku mohon turuti permintaanku ini, karena hanya kau yang bisa menghentikan pertunangan ataupun pernikahanku ini." Parwati berkata, "Kau benar-benar sudah gila Sanju, dan kau sudah kehilangan akal sehatmu. Kalau kau tidak mau pergi, biarkan aku saja yang akan keluar dari ruangan ini." Parwati kemudian akan mengambil sari yang dia gantung, namun dia malah akan terjatuh. Sehingga dengan itu, secara otomatis Sanju pun menjaga Parwati. Dan pada saat itulah Sanju dibuat sangat kaget ketika dia melihat tahi lalat di punggungnya Parwati. Sanju langsung mengingat masa lalunya dengan Pari di saat Pari memberitahu Sanju tempat-tempat tanda lahir di tubuhnya. Namun belum sempat Sanju menanyakan hal itu kepada Parwati, Niti lebih dulu mengetuk pintu tersebut dan memanggil Parwati. Niti bertanya, kenapa Parwati lama sekali dan apakah dia baik-baik saja? Mendengar itu dengan panik Parwati berkata bahwa dia baik-baik saja. Namun Sanju sendiri terus saja tersenyum, mungkin karena dia telah mengetahui jika Parwati memanglah Pari di saat dia melihat tahi lalat di punggungnya. Niti kembali berkata, "Parwati, jika kau sudah mengganti sarimu, tolong tunjukkan kepada kami." Mendengar itu, Parwati pun berteriak menyetujuinya. Sedangkan Ambika berkata, "Cepatlah keluar Parwati, dan aku mau lihat sari yang kau gunakan. Jika tidak cocok, maka aku akan memilihkan sari yang bagus untukmu." Lagi-lagi Gurinder berkata di dalam hati, apa yang harus aku lakukan agar Niti tidak melihat Sanju berduaan dengan Parwati? Karena jika Niti melihatnya, maka dia tidak akan mau menikah dengan Sanju. Akan tetapi Sanju yang sedang dikhawatirkan oleh Gurinder, dengan santainya dia malah akan membuka pintu tersebut dan akan keluar. Namun Parwati menutup kembali pintu tersebut karena dia tidak mau nantinya Niti melihat dia dan Sanju sedang berduaan. Sanju berkata, "Kenapa kau terlihat sangat ketakutan? Biarkan sajalah Niti melihat semua ini." Parwati berkata, "Niti mungkin saja bisa memahami semua ini. Namun ibuku akan sangat murka jika dia mengetahui kita sedang berduaan di sini." Dan karena Parwati belum juga keluar, Niti langsung saja menggedor pintu tersebut. Melihat itu Parwati menjadi sangat panik, namun Babang Sanju yang memang agak genit merasa santai saja. Tetapi syukurnya ketika Niti berhasil mendobrak pintu tersebut, Sanju sudah tidak berada di sana. Ternyata Sanju berhasil keluar dengan melompati dinding tersebut dan dia dilihat langsung oleh Bebek. Sehingga Bebek yang tidak tahu apa-apa, dia pun bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh Sanju. Sanju kemudian menghampiri semua keluarga dan dia memuji Parwati dengan sari yang dia gunakan. Begitupun dengan Niti, dia berkata bahwa Parwati terlihat sangat cantik dengan sari tersebut. Mendengar itu, Parwati hanya terdiam karena dia masih dagdik-dugder dengan kejadian yang tadinya. Kemudian setelah itu semua orang bubar dan mereka semua lanjut berbelanja. Gurinder juga seketika itu merasa sangat lega karena Sanju tidak ketahuan di saat mojok dengan Parwati. Beberapa saat kemudian, Sanju kembali lagi mendekati Parwati dan meminta agar mereka bisa berbicara hanya 10 menit saja. Namun Parwati yang sudah sangat muak dengan Sanju, dengan judes dia pun pergi meninggalkan Sanju. Melihat itu, Babang Sanju hanya tersenyum. Dan singkatnya ketika mereka akan pulang seusai berbelanja, Niti berbicara dengan Parwati mengenai bisnisnya yang mengalami kebangkrutan.
Niti berkata, "Aku ingin berdiskusi denganmu mengenai bisnis tersebut. Namun setelah urusan pernikahanku dengan Sanju selesai." Mendengar itu, Parwati berkata, "Baiklah, kita akan bahas itu nanti saja. Sekarang nikmatilah kebahagiaanmu, karena sebentar lagi kau dan Sanju akan bertunangan." Mendengar itu, dengan senyuman Niti kemudian pergi dari sana. Namun lagi-lagi Sanju yang memang ngeselin malah kembali mendekati Parwati dan dia membukakan Parwati pintu mobilnya. Melihat itu, Parwati tidak berkata apa-apa dan dia sangat jutek kepada Sanju. Sanju berkata, "Tunggu dulu, sebelum pergi kau harus berterima kasih kepadaku." Parwati dengan kesal bertanya, "Terima kasih untuk apa?" Sanju berkata, "Aku telah membukakan pintu mobil ini untukmu." Parwati berkata, "Kenapa aku harus berterima kasih kepadamu? Aku bisa saja membuka pintu mobil ini tanpa bantuanmu." Dengan ngeselinnya, Sanju berkata, "Kau juga harus berterima kasih kepadaku karena telah menyelamatkanmu di ruang ganti tadinya." Mendengar itu, Parwati benar-benar semakin sangat kesal. Dan pada saat itulah episode ini pun bersambung. Yang membuat kita penasaran untuk saat ini adalah kenapa Sanju terus saja tersenyum padahal sebelumnya dia sangat galau karena belum mengetahui siapa sebenarnya Parwati itu. Apakah sekarang ini dia tersenyum karena dia sudah mengetahui bahwa Parwati adalah pari setelah dia melihat tanda lahirnya pari atau bagaimana? Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.